Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa lagi kita pada pagi hari ini bersama-sama. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Dengan iman katakan saudara, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kasih Tuhan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami kagum padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Kami menyembah
menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Ini yang kami bisa dapat balas kepadamu. Haleluya. Terimalah sembahan kami, terimalah pujian kami. Oh Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Siaplah hati kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami, lewat tepukan tangan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan segera memulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, bersama-sama kita menyanyikan pujian yang berkata, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Lagi katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam
betapa indahnya kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagimu, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Terlebih khusus kami Tuhan juga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan mendidik kami, mengajar kami, bahkan mengingatkan kami untuk tetap ada dalam tangan kasih Tuhan dan tetap terus berharap kepadamu. Kami mengucap syukur Bapa, siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi. Khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita Tuhan boleh berikan bagi kita bersama-sama pagi hari ini. Hari ini atau pagi ini kita akan belajar kembali dari kebenaran firman Allah, ya. Mungkin hal ini sudah sering kita dengar,
tetapi saya yakin firman Allah akan baru setiap hari, ya. Saya yakin kalau kita sama-sama berdoa, ya, minta Tuhan memberkati ibadah ini, saya yakin Tuhan akan bicara kepada kita semua. Puji Tuhan. Mari saya akan lihat dulu di dalam Roma pasal 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Kalau saudara sudah dapat, saya akan baca. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, seperti tema yang saya akan ambil pagi hari ini, berbicara tentang kebaikan. Ya, dunia yang kita tempati sekarang, ya, sungguh merupakan tempat yang penuh kejahatan. Ya, setiap hari kita disuguhi dengan kejahatan. Baik itu melalui berita di televisi, atau kita dengar di radio, atau kita baca di surat kabar. Bahkan, ya, kejadian nyata yang kita lihat terjadi di depan mata kita. Inilah dunia kita, ya. Saudara, firman Tuhan memang sudah mengatakan bahwa semakin hari kejahatan akan semakin bertambah. Ini yang firman Allah katakan. Itulah sebabnya firman Allah berkata, tebus waktu, ya. Sebab hari-hari ini akan semakin jahat. Coba kita baca saja dalam Efesus pasal 5 di ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat 16. Maka maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan. Saya baca di Galatia, maaf saudara. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini yang firman Allah katakan. Ya, menyikapi keadaan tersebut, ya, firman Tuhan mendorong saya dan saudara untuk tidak kalah dengan kejahatan. Kejahatan harus dikalahkan, kata ayat tadi dalam ayat emas kita, ya. Harus dikalahkan dengan kebaikan. Kejahatan dikalahkan dengan kebaikan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kejahatan harus dikalahkan, ya, tetapi bukan dengan cara melakukan kejahatan yang lebih besar, ya, sehingga kita merasa lebih menang di situ. Tetapi firman Allah berkata bahwa kejahatan, ya, itu dikalahkan dengan kebaikan. Bukan dengan cara melakukan kejahatan yang lebih besar lagi. Seringkali orang berkata, ya, kalau kamu tempeleng pipi kiri saya akan tempeleng kamu pipi kiri dan pipi kanan. Nggak cukup cuma kiri saja. Rasanya ingin balas lebih jahat lagi dari apa yang dia terima dari seseorang. Ya, saudara. Tetapi firman Allah mengajarkan saya dan saudara pagi hari ini. Firman Allah berkata kejahatan itu dikalahkan dengan kebaikan. Haleluya. Saudara, kejahatan yang dibalas dengan kejahatan pasti akan menghasilkan kejahatan yang semakin besar. Sebab orang tidak mau kalah. Kalau dia dirugikan, ya, misalnya dirugikan 1 kilo, dia akan balas supaya orang itu rugi 2 kilo. Dan orang itu yang dirugikan 2 kilo tadi, dia akan balas merugikan 4 kilo. Dan seterusnya. Dan akan semakin besar, ya, kejahatan yang dihasilkan.
Itu akan menjadi seperti lingkaran yang tidak putus-putusnya. Seringkali mungkin ya kita pernah menonton atau membaca cerita, dikatakan bagaimana ya novel itu berkata bahwa orang membalas ya karena penuh dengan kebencian sehingga balas membalas. Ya. Apa yang dia rugikan, mungkin merasa dirugikan segini, dia akan balas lebih dari itu. Ya. Ada satu pembalasan karena tidak mau dirugikan. Itu akan seperti lingkaran yang tidak pernah putus-putusnya. Ya, saudara, kejahatan harus dikalahkan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Amin, saudara. Mungkin hal ini rasanya sulit, ya, nampaknya sulit, tetapi ini firman Allah, ya. Ini firman Allah. Bahwa kejahatan harus dibalas, dikalahkan dengan kebaikan. Hanya kebaikan yang dapat ya memutuskan lingkaran kejahatan itu. Ya. Akan putus lingkaran itu kalau dengan kebaikan. Puji Tuhan. Saudara, di Alkitab ada satu contoh ya yang diberikan di Alkitab. Mengapa ini perlu dicatat di Alkitab? Saya yakin ini tidak kebetulan, sebab firman Allah untuk kita semua ya, supaya kita boleh diberkati lewat peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Kita boleh belajar dari sana apa yang menjadi hasilnya, apa yang menjadi akibatnya ya, sehingga itu boleh mengajar kita, mendidik kita, mengingatkan kita ya bahwa apa yang dilakukan oleh mereka membuat dampak ya seperti apa. Puji Tuhan. Saudara, dikatakan di dalam Alkitab ketika Elisa ya hendak ditangkap oleh tentara Aram di Dotan ya, dikatakan ia berdoa, Elisa berdoa supaya Tuhan membutakan mata para tentara Aram tadi. Ya. Elisa minta kepada Tuhan supaya dibutakan matanya orang tentara Aram itu. Ya. Dikatakan dalam keadaan buta dan Tuhan jawab doa Elisa sehingga tentara Aram ini seperti buta matanya. Ya. Dalam keadaan buta, mereka dibawa tentara ini yang dalam keadaan buta matanya dibawa lagi ke suatu tempat ya. Dikatakan dibawa oleh Elisa ke kota Samaria. Ya. Kemudian Elisa berdoa lagi supaya Tuhan buka lagi matanya para tentara itu. Ya, yang tadinya sudah dibutakan sekarang suruh buka lagi kata Elisa. Tuhan buka sekarang matanya. Ya, dan benar saudara, tentara Aram tadi akhirnya matanya terbuka lagi dan mereka sadar bahwa mereka sekarang dalam keadaan tertawan oleh tentara Israel. Bahkan dibawa ke Samaria dikatakan di situ, ya, di kota Samaria. Nah, saudara, saat Raja Israel meminta nasihat Elisa mengenai tindakan apa yang harus dilakukannya ya kepada tentara Aram tadi ya yang sudah dibawa kepada Raja Israel. Karena mereka tadinya ya mungkin tentara ini akan mengepung, akan mengalahkan Raja Israel. Nah, sekarang raja bertanya kepada Elisa, ya, tindakan apa yang harus dilakukannya? Dan dikatakan dalam Alkitab, ya, apa jawaban Elisa? Mari kita baca dulu dalam 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 21. 2 Raja-Raja pasal 6
ayat 21 sampai ayat 22. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Dia tanya kepada Elisa. Tetapi jawabnya, jangan, kata Elisa. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Ternyata saudara, jawaban yang diberikan oleh Elisa berbeda mungkin dengan pikiran yang ada di dalam pikiran Raja Israel tadi. Mungkin Raja Israel ini akan berpikir, ya, Elisa akan berkata, ya bunuh aja dia. Ya. Raja Israel bertanya, akan kubunuhkah dia Bapak? Kepada Elisa. Tetapi ternyata jawaban Elisa berbeda. Elisa berkata, jangan dibunuh. Tapi Elisa berkata, hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka. Dengan kata lain, berbuat baik kepada mereka. Tidak dibalas kejahatannya, tetapi dihidangkan makanan dan minuman. Ya, lalu suruh mereka pulang kepada tuannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya yakin ayat ini tidak kebetulan kalau dicatat, saudara. Biarlah kita mau belajar dari kebenaran firman Allah, bahwa apa yang firman Allah tadi katakan, ya, sebagai ayat emas tadi, bahwa kejahatan itu, ya, hanya diselesaikan atau hanya dibalas dengan kebaikan. Puji Tuhan. Tahukah saudara, hasil apa yang diperoleh oleh Elisa dan Israel setelah mereka melakukan kebaikan? Mereka memberi makan, minum sampai mereka makan kenyang, ya, diberi pesta, dan mereka tidak diapa-apakan, tidak dipenjara, tidak dibunuh, tidak dipukul, tetapi setelah makan kenyang disuruh pulang kepada tuannya. Apa hasilnya? Coba kita baca selanjutnya di ayat 23. Di ayat 23. Disediakannya bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Haleluya, haleluya. Ya, hasil apa yang diperoleh oleh Elisa dan Israel? Dikatakan oleh ayat ini, sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Sebab apa? Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Puji Tuhan, haleluya. Mendatangkan sesuatu yang menguntungkan bagi orang yang melakukan. Mendatangkan satu berkat bagi orang yang melakukan. Mungkin kita belum melihat berkat-berkat Allah yang begitu nyata dalam hidup ini. Tetapi mungkin lewat peristiwa seperti ini. Karena kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup ini. Puji Tuhan. Saudara, kadangkala Tuhan ingin memakai seseorang untuk menjadi berkat kepada orang lain. Lewat satu peristiwa yang Tuhan izinkan mengolah kita, ya. Sepertinya kita sedang dikocok di situ, sepertinya kita menerima kejahatan di sana, sepertinya kita diperlakukan yang tidak adil, sepertinya kita mungkin seperti orang yang tidak bisa berdaya lagi. Tetapi mungkin Tuhan izinkan. Sebab untuk mendatangkan kebaikan. Supaya orang tersebut, ya, menjadi bertobat. Orang itu tidak lagi menjadi jahat, tetapi justru melihat kelakuan kita yang baik. Orang itu jadi berkat, ya, dan jadi berkat kepada orang tersebut. Orang tadi mungkin bertobat, berhenti dari kelakuannya yang jahat, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, ya.
Dalam Yakobus juga dikatakan, coba kita lihat Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat 17. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini yang firman Allah katakan. Ya, firman Allah berkata, jika seseorang tahu berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, itu adalah berdosa. Jadi berdosa itu bukan cuma membunuh orang, ya. Berdosa itu bukan cuma mencuri uang orang, tetapi ayat ini berkata, kalau seseorang tahu berbuat baik, tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Haleluya. Kiranya Tuhan boleh menolong saya dan saudara, mengingatkan kita bersama bagaimana kita perlu berbuat baik kepada semua orang. Khususnya orang-orang yang mungkin melukai kita, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kata ayat emas tadi, ya, biarlah kita membalas dengan kebaikan. Jangan dibalas dengan lebih jahat lagi. Sebab kalau dibalas dengan kejahatan lagi, gak selesai-selesai kayak lingkaran itu. Ya. Balas membalas, karena dendam balas membalas. Tetapi kiranya Tuhan boleh menolong, mengingatkan saya dan saudara, sebab ini adalah firman Allah. Saudara, dalam kehidupan orang, ya, ada dua perilaku, ya, sadar dan di bawah sadar, ya. Ada yang dilakukan di bawah sadar, ya, sehingga orang melakukan sesuatu masih dalam keadaan terkontrol karena di bawah sadar. Melakukan sesuatu dalam keadaan terkontrol. Bisa memilih yang baik atau yang tidak baik karena terkontrol. Sedangkan di bawah sadar, apa yang dilakukannya sudah tidak terkontrol lagi. Bahkan dirinya sendiri tidak bisa mengontrol karena di luar sadar, ya. Di bawah sadar. Dan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab itu, biarlah Allah yang senantiasa menuntun kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang memiliki kebaikan. Karena kita sadar bahwa itu salah, kalau kita jahat dibalas dengan jahat itu salah. Kita sadar sehingga kita bisa melakukan yang baik. Tetapi kalau kita ada di bawah tidak sadar, ya, karena nggak sadar, di bawah mungkin tidak terkontrol, di bawah kesadaran kita, sehingga kita tidak bisa tahu bahwa itu jahat atau itu baik. Tadi saya katakan bahkan dirinya sendiri juga nggak bisa ngontrol, ya, tidak bisa mengontrol, dan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab itu, biarlah Allah yang senantiasa menuntun kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang memiliki kebaikan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, kebaikan dan kesetiaan merupakan kunci kehidupan bagi orang percaya. Ya, mengapa saya tadi katakan sebagai kunci? Sebab lewat kebaikan dan kesetiaan, kita akan melihat pertolongan Allah dengan jelas. Kita akan melihat pembelaan Allah dalam hidup ini. Kita akan melihat tangan Tuhan jelas membela kita. Kita akan melihat bagaimana Allah menuntun hidup kita.
Haleluya. Karena kita berbuat baik, karena kita setia kepada Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, hidup kita diberkati atau tidak, ya, berkenan kepada Allah atau tidak, itu semua tergantung dari kebaikan dan kesetiaan kita. Ya. Banyak orang menyebut diri baik, ya. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya dikatakan. Ya. Coba kita lihat di dalam satu ayat Amsal Soleman 20. Amsal Soleman 20 ayat 6. Amsal Soleman 20 ayat 6. Amsal 20, maaf saya 30. 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ini yang firman Allah katakan, ya. Orang baik hati banyak, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Mari, ya, biarlah kita selalu berbuat baik dan belajar untuk setia. Karena kebaikan, ya, tanpa kesetiaan adalah sia-sia. Sebab itu, ya, awasi dirimu sendiri kata firman Allah. Dan awasi ajaranmu, ini yang firman Allah katakan. Coba kita baca dulu saudara. Di dalam 1 Timotius Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Oh, saya salah mencatat rupanya ya. 1 Timotius 4 ayat 16. Oh ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ayat ini berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang dikatakan. Ya, dengan kata lain kita akan menjadi berkat kepada orang lain. Lewat apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, ya. Mungkin banyak orang yang belum mengenal Tuhan di sekitar kita, belum percaya kepada Yesus, tetapi lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami dan sikap kita, apa yang kita lakukan sehingga membuat orang lain menjadi bertobat. Kita menjadi berkat kepada orang lain. Haleluya. Seperti minggu lalu saya sudah singgung, ya. Kalau seseorang tidak bertobat dengan benar, tidak ambil keputusan dengan tegas untuk bertobat, dia tidak akan menjadi kesaksian kepada orang lain. Dia tidak akan menjadi berkat kepada orang lain. Bagaimana untuk bisa memenangkan jiwa? Bagaimana untuk bisa menjadi berkat kepada orang lain? Kalau tidak ada buah-buah yang ditunjukkan. Tidak ada sesuatu yang indah yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh Yesus. Sebab Yesus mengajarkan hal-hal di dalam firman Allah tidak bertentangan dengan firman-Nya apa yang Dia ajarkan. Ya. Satu ayat katakan, kasihlah, ya, sesamamu dan sebagainya. Dan juga dikatakan, ya, banyak ayat-ayat yang menegur kita, ya, untuk kita tidak menjadi sombong, tinggi hati, maka akan direndahkan. Banyak ayat-ayat yang dikatakan dalam firman Allah untuk mengingatkan saya dan saudara supaya kita berhati-hati dengan hidup ini. Mari kiranya kita menyikapi kebenaran firman Allah, ya. Memang saudara gak gampang untuk melakukannya.
Kalau kita tidak punya kasih Kristus yang penuh di hati ini, kasih Allah tidak mengalir di hati ini, maka tidak mudah kita akan berbuat baik kepada orang lain. Apalagi kepada musuh. Apalagi kepada orang yang menyakiti kita, apalagi kepada orang yang mungkin merugikan kita. Ya, sulit rasanya untuk kita bisa berbuat baik. Tetapi saya yakin kalau kita hidup terus dipimpin oleh firman-Nya, kita ada terus dalam kebenaran firman, maka firman itu akan menuntun kita. Sehingga kita tahu, kita sadar ini benar atau tidak yang kita lakukan. Apakah ini sesuai firman Allah atau tidak. Maka kita bisa memilah, kita bisa menimbang. Sehingga kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, seperti tadi saya katakan gak gampang untuk melakukan kebaikan. Ya. Kadang-kadang anak-anak saja dengan usia yang masih kecil, mungkin mereka belum terlalu pandai ya untuk bersiasat, belum terlalu pandai untuk mungkin menilai mana yang baik, mana yang jahat. Tetapi kadang-kadang dari sikap anak-anak saja ya, manusia menunjukkan bahwa manusia itu memang tidak gampang untuk selalu bisa berbuat baik. Anak-anak kecil saja yang belum terlalu mengerti, apalagi belum mengerti firman Allah, dengan usia yang mungkin cuma berapa 1 tahun 2 tahun, begitu rekannya orang lain mungkin melukai dia, mencoba memukul dia, dia akan berusaha dengan kekuatan tenaga, dia akan balas lebih dari apa yang dia terima dalam pukulan. Ini menunjukkan bahwa sikap manusia, ya, sifat manusia memang tidak ingin dirugikan, tidak mau dirugikan. Kalau sekali dirugikan akan dibalas lebih dari apa yang dia lakukan. Ini sikap anak-anak. Ya. Ini menunjukkan bahwa sifat manusia itu memang ke arah situ kalau mau dilepas ini keinginan kita. Tetapi saya yakin ada firman Allah yang akan menuntun hidup saya dan saudara. Firman Allah yang terus akan berbicara di hati, akan mengingatkan supaya kita berada dalam kehendak-Nya. Kita ada dalam rencananya, kita ada dalam firman-Nya. Sehingga kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Untuk menjadi berkat kepada orang lain. Membuat orang lain menjadi bertobat karena kelakuan kita. Haleluya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama. Saya yakin kalau kita sungguh-sungguh merindukan untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan jadikan kita berkat kepada orang lain, maka Dia akan menuntun dan menolong saya dan saudara, menyanggupkan saya dan saudara untuk bisa berbuat baik kepada siapapun. Haleluya. Puji Tuhan. Saya yakin akan ada dampak yang kita akan terima. Ya, masa depan kita Dia akan lindungi. Masa depan kita Dia akan jaga. Kesehatan kita Dia akan pelihara, ya. Dia akan lindungi kesehatan kita. Keperluan kita Dia akan cukupi kalau kita ada di pihak Tuhan. Kita ada di pihak kebenaran firman Allah. Dia yang akan bela hidup kita. Haleluya. Manusia mungkin melupakan kita. Manusia gak bisa kita harapkan. Ada satu saat mereka terbatas untuk menolong kita. Tetapi jangan lupa, ya, ada Tuhan Yesus yang akan bela hidup kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita melakukan apa yang firman Allah katakan. Seperti seperti tema kita pagi hari ini. Ya, tentang kebaikan. Roma 12 ayat 21 tadi katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Gak akan pernah rugi kita menabur kebaikan, ya. Tidak akan pernah rugi. Selama kita bisa menabur kebaikan, selama kita masih hidup di dunia ini, kalau kita menabur kebaikan dan kebaikan terus, kita gak akan pernah rugi, saudara. Sebab ada pembela, haleluya. Firman-Nya akan bela hidup kita. Dia akan bela hidup kita. Sebab Dia tidak pernah tutup mata, haleluya. Manusia mungkin berkata, ya, rugi kita. Tapi jangan lupa, ada Tuhan yang akan menilai kita
Bukan manusia yang menilai kita, tapi Tuhan yang menilai kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama. Firman Allah sederhana pagi hari ini, kiranya boleh memberkati kita bersama. Kita nyanyikan, mari kita berdiri bersama, jemaat yang ada di rumah. Kita berdiri bersama, kita nyanyikan sebuah pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, jadilah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara dikasih oleh Tuhan, lagu ini berkata, bagaikan bejana siap dibentuk. Untuk membentuk bejana itu, ya, tidak mudah, tidak gampang, ya. Tanah liat yang diambil sebelum dia menjadi bejana, ya, bejana yang baik, bejana yang berharga, bejana yang dipandang orang. Dari tanah liat ini mungkin berapa kali tanah liat ini harus dibanting, ya, dipukul mungkin. Tanah liat ini mungkin harus dihancurkan dulu, harus diproses demikian rupa, diulang-ulang. Kalau ada kerikil kecil di situ dibersihkan, dibuang, dicungkit, diambil. Sampai dia benar-benar menjadi satu bahan yang baik. Baru dibuat bejana. Sebab bejana itu tidak akan menjadi bentukan yang baik kalau masih banyak cacat dari tanah liat ini. Mungkin dia akan retak, mungkin dia akan pecah.
Sebab ada batu-batu mungkin kerikil-kerikil yang mengganggu dalam proses itu. Pembentukan itu tidak mudah. Sakit di situ. Ada air mata di situ. Ada pengorbanan di situ. Ada harga diri yang harus dibuang di situ. Mungkin berdarah-darah rasanya kita. Tapi Tuhan punya rencana. Kita tidak terus dijadikan tanah liat yang terus diinjak-injak di tanah. Tidak menjadi satu bentukan yang indah. Tapi Dia ingin supaya tanah liat itu diangkat menjadi bejana yang berharga, dan dia diletakkan di etalase yang berharga di situ, dipandang orang, dilihat orang. Tapi ada proses sakit. Tetapi kalau kita siap, saya yakin akan jadi bentukan yang indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Perlu kerendahan hati, perlu pengorbanan, ya, perlu satu tekad yang kuat. Sebab apa? Kita akan dijadikan sesuai kehendak Tuhan. Menjadi bentukan yang sempurna seperti yang Dia mau. Haleluya. Nyanyikan pujian ini kembali. Bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Bejana siap dibentuk. Haleluya, biarlah di setiap jalan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Mungkin firman Allah pagi ini datang begitu keras. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sayang, karena Engkau cinta kami. Firman Allah berkata, kalau seseorang tahu berbuat baik, dia tidak melakukan, dia berdosa di hadapan Allah. Ampuni kami kalau mungkin seringkali kami melupakan kebenaran firman Allah. Mungkin sekian lama kami tidak mengerti kebenaran firman Allah.
sehingga kami tidak berbuat baik tatkala kami bisa berbuat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang dengan kerendahan hati mau menerima kebenaran firman Allah, mencintai kebenaran firman Allah, rindu bertumbuh di dalam firman Allah, rindu bertumbuh imannya. Engkau akan memberikan kekuatan baru, kesanggupan untuk kami bisa bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, mereka yang menghargai firman Allah, yang menghormati firman Allah. Tuhan berkati mereka di dalam nama Yesus. Berkat Allah di atas mereka semua. Biarlah mereka semua diberkati Tuhan. Hidup mereka diberkati oleh Allah. Rumah tangganya diberkati Tuhan. Kesehatannya diberkati Tuhan. Engkau tolong Tuhan, di dalam nama Yesus. Kekuatan baru Tuhan berikan bagi mereka. Engkau kiranya berkati, kalau ada jemaat yang dalam kesukaran, kesulitan, keuangan, ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang sedang mungkin sakit penyakit, mengalami sakit penyakit apapun yang mereka alami, di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan dari penyakitnya. Baik kesukaran keuangan, masalah apapun yang mereka alami, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Biarlah pertolongan Allah nyata dalam hidup mereka. Tolong Tuhan, Engkau bela. Kalau ada yang sedang berbaring di rumah karena sakit, berbaring di rumah sakit karena sakit, Tuhan jama di dalam nama Yesus. Kalau ada penyakit-penyakit yang seringkali datang kambuh, mengganggu penyakit mereka, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Tuhan, mereka yang kesukaran keuangan, ada omset-omset yang belum terpenuhi, ada usaha-usaha yang gagal, ada perintisan-perintisan usaha baru, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, Engkau bela, Engkau tolong di dalam nama Yesus. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga tolong. Usaha-usaha yang baru dirintis, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan, baik anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, baik juga pemuda remaja, mereka juga yang sedang sekolah, yang sedang kuliah. Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari virus-virus penyakit apapun dalam nama Yesus. Sehingga mereka semua dilindungi, semua sehat dalam nama Yesus. Dan juga lindungi dari pergaulan yang jahat. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga tolong Tuhan. Baik juga para kaum dewasa yang ada, Bapak Ibu yang ada, bahkan kaum lansia. Tuhan lindungi. Baik Tante Lina, Tante Liana, Tante Yuli. Sehatkan mereka senantiasa dengan usia yang sudah lanjut. Berikan damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Engkau melindungi mereka siang dan malam di dalam nama Yesus. Engkau juga tolong Tuhan. Kami berdoa kalau ada jemaat yang sedang keluar kota karena tugas-tugas pekerjaan, ada yang harus masuk kantor, baik juga para medis Tuhan, dokter-dokter yang ada, semua dilindungi Tuhan, dijaga oleh Allah. Engkau bela mereka di dalam nama Yesus. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada bersama keluarganya, jemaatnya, semua dilindungi, diberkati Allah, dijaga oleh Tuhan, sehingga mereka semua terlindungi karena Tuhan. Kalau ada keluarga-keluarga yang sedang berduka karena ditinggalkan orang-orang yang dicintai, Engkau berikan penghiburan, berikan damai sejahtera, sukacita menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang sedang ulang tahun, pernikahan, kiranya turunkanlah berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat kesehatan, berkat Engkau berikan damai sejahtera dalam rumah tangga. Ada keharmonisan, ada sukacita, ada damai.
Bahkan Engkau jamak kalau ada sakit penyakit apapun di dalam nama Yesus. Baik yang sedang berulang tahun kelahiran, Tuhan juga berkati di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka panjang umur, sehat, diberkati Tuhan, hidupnya dipakai oleh Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa kalau ada keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan Engkau jamak rahimnya, berkati mereka dengan keturunan yang datang dari Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi yang berharap Engkau melihat Tuhan keadaan mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada ibu-ibu yang mengandung, Tuhan lindungi dan jaga, biarlah Tuhan menolong di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan Tuhan, baik dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara sampai kepada RT, RW, Lurah, Camat yang ada di sekitar kami, Permata Buana. Engkau kiranya berikan mereka kesanggupan untuk bertugas. Ya Tuhan, tugas mereka tidak mudah, tetapi Engkau tolong mampukan mereka, berikan mereka kesehatan dan kesanggupan di dalam nama Yesus. Selamatkan bangsa Indonesia. Tolong Tuhan, biarlah Engkau kiranya menolong keadaan pandemi ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Engkau yang akan menolong segala sesuatu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, seberapa yang sudah melayani pagi hari ini, berkati mereka semua, biarlah mereka semua dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Tuhan, diberkati oleh Allah. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mungkin diambang kehancuran. Tuhan, Engkau pulihkan rumah tangga yang ada di ambang kehancuran. Apapun penyebabnya, kiranya Engkau memulihkan di dalam nama Yesus, sehingga ada pertobatan yang benar di situ, dan Tuhan pulihkan rumah tangganya. Berkati mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada hubungan orang tua dengan anak tidak harmonis, Tuhan juga pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Baik juga tangan-tangan yang sudah memberi untuk persembahan atau kolekte kas gereja, mereka-mereka yang menjadi donatur gereja, mereka-mereka yang memperhatikan rumah Tuhan, mereka-mereka yang mengembalikan milik Tuhan, mengembalikan perpuluhan, mereka yang memperhatikan pastori, apa saja yang mereka buat, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka yang percaya. Engkau kembalikan, berkati, Engkau tidak pernah berhutang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami yakin sepanjang hari ini Engkau akan beserta dengan kami. Jauhkan kami untuk berbuat dosa, berbuat salah. Biarlah kami semua ada hidup dalam kebenaran. Engkau lindungi kami, penuhkan kami dengan roh-Mu, sehingga kami semua hidup dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita bersama.